Madu Sumbawa banyak khasiatnya. Jawab salam saya, kok nggak ada suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai panah nembak kedong-dong. Nah, begitu dong. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim fa'addabana wa 'allamana walidaini bil ilmi wal ahlakil karim. Amma ba'du. Mari memanjat syukur atas rahmat yang kian bertabur. Semoga kita bernasib wujud, tidak sombong serta takabur. Sholawat kepada Rasul agar kelak kita berkumpul mendapat syafaat masuk jannatul yang konon katanya enak betul. Jannatul itu adalah surga, tempat berkumpul orang bertakwa. Semoga kita ada di sana bersama keluarga dan sanak saudara. Ada ungkapan, ibumu adalah guru pertamamu, ayahmu adalah pemimpinmu, lingkunganmu adalah madrasahmu, dan rumahmu adalah surga. Ini paket lengkap bosku. Tetapi jika melihat saat ini, tidak sedikit anak-anak yang tidak menghargai orang tuanya. Mereka angkuh kepada orang tua, bahkan mereka amnesia terhadap perjuangan kedua orang tua. Oleh karena itu, pada kesempatan penuh barokah ini, izinkanlah saya menyampaikan tausiah singkat yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua dengan landasan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu janganlah menyembah selain Dia, dan berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai kekumpulannya dalam pemeliharaanmu, janganlah sekali-kali kamu mengatakan perkataan ah, dan jangan kamu bentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Ayat ini mempertegaskan bahwa manusia harus menyembah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua, wajib hukumnya. Bayangkan saja perjuangan seorang ibu yang melahirkan kita, bersimbah darah, bermandi keringat, bahkan tak jarang meregang nyawa, membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Kita nyenyak dalam buayan sang ibu, padahal ibu tak tidur semalaman. Di saat susah, terkadang ibu menjadi seorang pembohong, bohong untuk melindungi anak-anaknya. Tidurlah nak, ibu belum ngantuk, padahal ibu ngantuk banget. Makanlah nak, ibu belum lapar,
Padahal ibu lapar banget. Jangan takut, ibu ada di sini. Luar biasa. Ibu adalah senyawa terkuat untuk mendapatkan ridhonya. Begitu pula ayah. Ia rela pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang hanya untuk menafkahi keluarganya. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang minta dicintai karena Allah, dan teman-teman sahabat soleh-soleha yang Mikdad banggakan. Seorang ibu mampu merawat 10 orang anak atau lebih, tetapi 10 orang anak tidak mampu untuk merawat ibu dan ayah. Betul apa tidak? Yang bilang betul, eng. Jangan-jangan ada udang di balik rempeyek. Tenang sahabat soleh-soleha, jangan baper. Hormati ibumu, sayangi kedua orang tuamu di usia sudahnya. Terkadang beliau suka yang aneh-aneh. Jangan bentak mereka hanya karena kesalahan sepele. Masa gara-gara masalah sepele langsung kamu bentak mamae, nanti Tuhan marah sama kamu. Kamu bisa hidup susah, nanti Tuhan marah sama kamu. Kamu bisa masuk neraka. Onde mande ngerinyo, aja main kundang saja bro. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang kita cintai karena Allah, dan sahabat soleh-soleha yang Mikdad banggakan. Janganlah sekali-kali kita berbuat durhaka pada kedua orang tua. Ingatlah, begitu dahsyatnya ancaman bagi siapa yang durhaka kepada kedua orang tua. Wahai saudaraku, Rasulullah mensejajarkan kedurhakaan itu dengan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah unabbiukum bil kabril kabair." Maukah kalian aku beritahu dosa-dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, "Qala bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, "Qala isyraku billah wa uquq walidain." Yaitu berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dosa kedurhakaan itu disejajarkan dengan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. OMG hello. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mendurhakainya yang tulus menyayangimu. Kata orang Lombok, dedek menometon tulah manum bareng. Pinter ke bahasa sasak jauh juli. Kata orang Sumbawa, nah diluk sana, nah kenanya sama Mali. Tapi kalau orang Bojo, aina kan dede anai peteri nahi namu becelaka. Dewan juri yang terhormat, hadirin hadirat yang Mikdad cintai karena Allah, dan sahabat soleh-soleha yang Mikdad banggakan. Ada sebuah kisah yang sangat inspiratif dari seorang hamba Allah yang bernama Uwais Al-Qarni. Seorang hamba Allah yang sangat menyayangi dan sangat berbakti kepada ibundanya yang cacat fisiknya. Tidak satu pun permintaan ibundanya yang tidak Uwais penuhi. Bahkan kisah yang paling mengharukan di saat Uwais menggendong ibunya ribuan kilometer dari negeri Yaman ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Sebelum memenuhi permintaan ibunya, Uwais melatih fisiknya dengan menggendong anak sapi selama 8 bulan berturut-turut sampai sapi itu tumbuh besar. Melewati bukit, melewati padang pasir di bawah terik matahari, sampai-sampai
Uwais dianggap gila oleh orang-orang di sekitarnya saat itu. Lalu Uwais bertanya kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu di saat Uwais tawaf di depan Baitullah. "Wahai Khalifah, sudah cukupkah apa yang aku perbuat kepada ibuku mampu membalas jasa-jasanya?" Lalu Khalifah Umar berkata, "Wahai Uwais, sesungguhnya apa yang kamu lakukan tidak cukup untuk membalas satu hentakan napas di saat ibumu melahirkanmu." Subhanallah, Uwais menangis mendengar perkataan Umar radhiyallahu anhu. Lalu di depan makam Nabi Ibrahim alaihissalam, Uwais berdoa, "Ya Allah, terimalah amal ibadah ibuku ya Allah, dan tempatkanlah ibuku di surgamu ya Allah." Mendengar doa Uwais, ibunya pun berkata, "Wahai anakku, kapankah engkau berdoa untuk dirimu sendiri?" Lalu Uwais menjawab, "Aku tidak meminta apa-apa kecuali ridhamu ya ibu." Bahkan Rasulullah menitipkan salam kepada Uwais al-Qarni melalui Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidak hanya itu sahabat saleh-salehah, bahkan Rasulullah menitipkan wasiat untuk mendoakan Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kerinduannya yang begitu besar dengan Rasulullah untuk berjumpa dengan baginda, Uwais tahan hanya karena seorang ibu yang harus dijaga dan dirawat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah Uwais kita mengambil iktibar bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu kewajiban yang harus kita penuhi. Dalam firman Allah, Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rawatlah mereka di saat usianya lanjut. Jangan kau titipkan mereka di panti jompo karena mereka bukan barang titipan. Jangan bentak mereka karena jika air matanya menetes karena bentakanmu, di saat itu pula Allah sedang menutup pintu surga. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi kesimpulannya, mari kita berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menghimpun kita ke dalam satu gerbong yang dipenuhi keberkahan dan keridhaannya bersama orang-orang yang dicintainya. Amin. Allahumma amin.
Demikian yang dapat Mikdad sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Merdu azan Bilal bin Rabah terdengar oleh Ubay bin Ka'ab. Jika ada kata Mikdad yang salah dari lubuk hati, Mikdad mohon maaf. Abu Sufyan sahabat Nabi, cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila